ada beberapa hal, jadi kami sampaikan biasanya kami di BNPB memang ketika terjadi bencana seperti ini yang cukup signifikan dalam artian ada korban dan lain-lain, kita memang melakukan pemetaan cepat untuk melihat secara umum kira-kira apa yang perlu kita perhatikan. Karena biasanya kalau kita melihat dari darat dan ketika kita melihat dari udara itu agak berbeda. Kita bisa tahu agak jauh ke hulu yang biasanya agak susah untuk kita telusuri dari darat, meskipun bisa. Tetapi kalau dari atas biasanya kita bisa lebih melihat secara sistemik apa kira-kira yang perlu kita benahi. Untuk itu sebenarnya kemarin BNPB menggeser satu unit heli untuk mendukung ini supaya rekomendasi kami pun nanti untuk penanganan ke depan, karena kita tahu bahwa La Nina masih akan bergerak terus mencapai puncaknya di Januari-Februari nanti, dan ini peningkatan intensitas curah hujan dan frekuensinya akan tetap berlangsung, sehingga ada hal-hal mendesak dan ada hal-hal yang mungkin untuk jangka pendek menuju puncak La Nina ini bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, ini kalau misalkan intensitas hujan nggak terlalu tinggi, ini nggak terlalu banyak airnya. Permasalahannya kemudian ketika kita ada intensitas hujan sangat tinggi, ini di sisi-sisi tebing ini kemiringannya cukup terjal nih, di atas 30 sampai 40, bahkan ada yang 60 derajat. Nah, karena nggak ada vegetasi kuat yang ngikat tanah dan nyerap air di situ, kalau kita lihat itu nggak ada yang sisi longsor tuh nggak ada pohon kerasnya, itu rata-rata tuh semak deh. Ada longsor-longsor mikro, ada longsor-longsor, spot-spot longsor yang kemudian begitu dia turun ke sungai, itu ada dua. Ini sebenarnya alur lembah sungainya ini kalau saya ngitung tadi dari yang kita visual dari udara aja ada 5 sampai 6 nih. Ada 5 punggungan, ada 7 punggungan. Di antara 7 punggungan ini ada 6 lembah sungainya. Nah, di sekitar 6 lembah sungai ini selalu kita banyak sekali ngelihat nge-spot longsor-longsor mikro seperti ini. Ya. Terima kasih Bapak, saya sama Pak Sekda tadi difasilitasi untuk melihat dari udara kondisi situasi existing yang ada di hulu Sungai Berantas ini, yang ternyata memang bukan hanya karena situasi kondisi yang dibuat oleh manusia, tetapi juga ada hal-hal alam yang memang mungkin kita perlu perhatian, yaitu banyaknya tanah-tanah longsor yang ada di tebing-tebing yang di di kaki Gunung Arjuna. Untuk itu mungkin kami akan berkoordinasi baik dengan Perhutani, dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa selain menanam pohon juga membersihkan dahan-dahan atau pohon-pohon besar yang sudah tua yang kemudian patah tumbang, yang akhirnya ketika hujan deras menutupi jalannya air yang dari atas, sehingga ini perlu gerak cepat, perhatian dan bekerja bersama.